Perdagangan lintas budaya adalah pertukaran barang, jasa, ide, dan nilai antara individu, komunitas, atau negara yang berasal dari budaya yang berbeda. Ini melibatkan interaksi antara orang-orang dari latar belakang budaya yang beragam yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara ekonomi, sosial, dan budaya. Perdagangan lintas budaya telah membawa berbagai aspek dari budaya-budaya lain ke Indonesia. Beberapa budaya yang telah mempengaruhi Indonesia melalui perdagangan lintas budaya antara lain, yang pertama ada Cina. Budaya Cina memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia, terutama dalam bidang kuliner, seni, dan tradisi. Makanan Cina seperti mie, bakpao, lumpia, dan itu tradisi seperti perayaan Imlek, Barongsai, dan budaya keberuntungan Cina lainnya juga dimeriahkan di Indonesia. Yang kedua ada Arab. Budaya Arab juga telah memberikan kontribusi pada Indonesia, terutama dalam bidang kuliner, makanan seperti kebab, nasi kebuli, hingga pengaruh dalam pola kerudung dan sejumlah tradisi keagamaan telah diterima dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada Amerika. Pengaruh budaya Amerika juga dapat dilihat di Indonesia, terutama dalam musik, film, gaya hidup, dan makanan cepat saji seperti hamburger, kentang goreng, serta minuman soda yang populer di kalangan anak muda. Selanjutnya, saya akan memberi contoh brand makanan luar yang menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya brand Burger King. Burger King adalah sebuah waralaba restoran cepat saji yang berasal dari Amerika Serikat. Burger King didirikan pada tahun 1954 di Miami, Florida. Burger King adalah salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia sebagai perusahaan global yang memiliki ribuan lokasi di seluruh dunia dengan restoran terbesar di berbagai negara. Burger King terus berkembang dan menyesuaikan menu dan strategi bisnisnya dengan pasar lokal di berbagai negara di mana mereka beroperasi. Meskipun berasal dari Amerika, Burger King telah mendapat tempat di pasar global dengan menawarkan variasi menu yang disesuaikan dengan selera lokal dan preferensi konsumen di berbagai negara. Burger King memahami pentingnya beradaptasi dengan keunikan lokal di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Salah satu contoh menarik dari adaptasi ini di Indonesia adalah ayam bumbu Madura yang menjadi bagian integral dari menu mereka. Burger King pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1986 dengan gerai pertamanya di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, dan sempat tutup pada tahun 1998 setelah terkena dampak krisis moneter. Mulanya, waralaba Burger King dirintis oleh PT Bekasari Pratama atau anggota kelompok usaha Galael di tahun 1989. Galael melepas hak waralabanya kepada PT Potensa Mulia diduga karena perkembangan bisnis di 5 gerainya saat itu yang berada di 4 Jakarta dan 1 berada di Bali kurang memuaskan. Namun perjalanannya pun tidak begitu baik dan kemudian menghilang. Pada tanggal 26 April 2007, Burger King kembali hadir di Indonesia dan mulai dioperasikan oleh Mitra Adi Perkasa melalui anak perusahaannya, PT Sari Burger Indonesia, dengan gerai pertamanya di Senayan City, Jakarta Pusat. Pada bulan Desember 2010, Burger King membuka gerai pertama di luar Jabodetabek, yaitu di Discovery Shopping Mall, Kuta Bali, dan disusul kemudian di Paris Van Java Mall, Bandung pada bulan Desember 2011. Burger King melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia dimulai dari Mataram, Lombok pada bulan Februari 2016 dan pada bulan Agustus di tahun yang sama sudah ada 180 gerai di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas apa itu ayam bumbu Madura. Ayam bumbu Madura adalah hidangan ayam yang populer di Indonesia, terutama dikenal dengan bumbu khas Madura yang kaya rempah-rempah, pedas, dan lezat. Ayam bumbu Madura adalah hidangan ayam yang dimasak dengan menggunakan bumbu khas Madura. Bumbu Madura umumnya terdiri dari rempah-rempah yang khas dan memberikan rasa yang kaya dan lezat pada masakan. Beberapa bahan bumbu yang sering digunakan dalam masakan Madura meliputi bawang putih,
bawang merah, kunyit, lengkuas, jahe, ketumbar, dan laos. Ayam bumbu Madura dapat diolah dengan berbagai cara, seperti digoreng, dibakar, atau direbus tergantung pada preferensi dan resep yang digunakan. Dalam upaya untuk merespon preferensi dan cita rasa lokal, Burger King memperkenalkan ayam bumbu Madura ke dalam menu mereka di Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana merek global dapat beradaptasi dan mengadopsi cita rasa lokal untuk memenuhi selera pasar setempat. Burger King memiliki menu ayam bumbu Madura sebagai inovasi juga karena untuk menyambut bulan Ramadan tahun 2023. Dan menu ini menjadi bagian dari menu bukber atau buka puasa bersama. Di mana budaya yang ada di Indonesia ini pada saat bulan Ramadan yaitu melakukan bukber atau buka puasa bersama. Ayam bumbu Madura dipilih karena rasanya yang pedas gurih adalah cita rasa yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Dan ayam bumbu Madura merupakan salah satu makanan khas dari daerah Madura. Dalam upaya untuk merespon preferensi dan cita rasa lokal, Burger King memperkenalkan ayam bumbu Madura ke dalam menu mereka di Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana merek global dapat beradaptasi dan mengadopsi cita rasa lokal untuk memenuhi selera pasar setempat. Burger King memilih menu ayam bumbu Madura sebagai inovasi juga karena untuk menyambut bulan Ramadan 2023 dan menu ini menjadi bagian dari menu buka puasa bersama. Ayam bumbu Madura di Burger King sudah tersedia di seluruh outletnya, termasuk untuk layanan dine-in, take away, drive-thru, dan delivery. Nah, di sini ada respon pasar terhadap menu ayam bumbu Madura. Tentu saja penambahan menu ayam bumbu Madura ke dalam menu Burger King di Indonesia menerima respon yang sangat positif. Menu ayam bumbu Madura Burger King menawarkan rasa yang pedas dan gurih yang membuat para pelanggan susah untuk menolak menu tersebut. Kami melihat video mukbang di YouTube menunjukkan bahwa menu ayam bumbu Madura Burger King menjadi menu yang menarik dan banyak dipesan oleh halayak. Pentingnya perdagangan lintas budaya seperti ini adalah bahwa hal itu tidak hanya menciptakan variasi dalam pilihan makanan bagi konsumen, tetapi juga memperkaya pengalaman kuliner dan menciptakan pengertian yang lebih baik antar budaya. Dengan adanya Burger King menyediakan menu varian Nusantara dapat menjadi jendela bagi orang-orang dari luar Indonesia untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya Indonesia. Setiap hidangan dapat menceritakan cerita tentang sejarah, warisan, dan tradisi masyarakat Indonesia. Burger King atau restoran-restoran lainnya dapat memanfaatkan perdagangan lintas budaya untuk membuka peluang bisnis internasional. Hal ini dapat terjadi melalui kolaborasi, ekspansi ke pasar luar negeri, atau bahkan melalui promosi dan kemitraan lintas budaya. Restoran dapat bekerja sama dengan koki atau pengusaha kuliner dari berbagai budaya untuk menciptakan inovasi dalam menu. Hal ini dapat menciptakan hidangan yang menggabungkan kekayaan rasa dan bahan-bahan dari berbagai tradisi kuliner.